Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir, konsultan di bidang healthy karakter. Saya seorang dokter yang saat ini lagi melakukan riset, fokus pada riset tentang karakter berbasis kolbu yang berhubungan dengan kesehatan, yang berhubungan dengan potensi diri kita agar kita bisa maksimal. Kenapa harus berkarakter berbasis kolbu, karena hanya berbasis kolbu itulah kita nanti akan mudah mencapai falah. Falah itu artinya sebuah kesuksesan dan kebahagiaan yang menurut konsep Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Selain konsep dari Allah, kita tidak akan mungkin yang namanya mendapatkan falah. Minta tolong untuk subscribe ya, baik di channel saya maupun di Kolbu Madani. Saat ini saya membicarakan tentang konsep anak. Di dalam musim pandemik ini kita mau tidak mau semua teori yang pernah ya diberikan saat ini telah teruji, khususnya yang itu tidak diambilkan langsung dari Al-Quran dan Sunnah Rasul ya, atau hadis. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau dulu banyak ya buku-buku peneliti yang menyatakan bahwa pentingnya kita berdekatan dengan anak-anak kita. Sekali lagi, banyak buku-buku konsep yang menyatakan kalau kita harus dekat dengan anak-anak kita. Alhamdulillah, dengan kondisi COVID ini kita semua didekatkan oleh keluarga kita, dengan keluarga kita. Ya, pasangan kita, anak kita, bahkan kalau punya orang tua, dengan orang tua kita, ya. Jadi, eee, yang menjadi, sesuatu yang harus kita pecahkan, apakah dengan bertemunya, berkumpulnya dengan anak-anak ini menjadikan sebuah nilai positif, atau sama saja, atau bahkan menurun? Ini yang menjadi persoalan. Jadi oleh karena itu, saudara-saudaraku, kalau di dalam konsep Islam bahwa sebenarnya kita di dalam membimbing anak itu sangat kondisional. Karena apa? Allah meletakkan pembinaan anak itu di dalam kolbu orang tuanya. Artinya apa? Jadi misalkan maaf ya, di sini ada kolbu dari orang tua ya, kolbu dari orang tua. Ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya wanita. Ini kolbu. Selama kolbu orang tuanya itu baik, apakah dia berdekatan dengan anaknya atau tidak berdekatan dengan anaknya, itu tidak akan masalah. Karena kolbu inilah yang akan memberikan sebuah rangsangan pada kolbu anak, ya, ini anak, ya, kemanapun anak itu berada. Jadi kalau kolbu itu hidup, kolbu itu tidak mengenal batasan waktu, tidak mengenal. Jadi kemanapun orang itu, orang tua ya maksudnya ya, orang tua itu berada dan di kondisi apa manapun anak itu berada, ini bagi Islam itu tidak ada masalah. Ya, sekali lagi, hubungan ini tidak ada masalah. Karena apa? Yang menggerakkan itu Allah menilainya itu dari kolbunya. Selama kolbu orang tuanya itu hidup, maka kondisi anak itu sejauh apapun dari orang tua, tetap kolbu anak itu akan menjadi baik. Tapi walaupun dekat orang tua terhadap anak, tapi kolbu orang tuanya itu tidak pernah hidup, bahkan mati, maka walaupun berdekatan seperti apapun, itu tidak akan menjadikan anak itu menjadi baik. Sekali lagi, baik menurut konsep falah Allah. Ya, kita nggak membahas masalah kesuksesan ya. Kesuksesan dalam arti yang sempit ya. Satu contoh kaya ya dan lain sebagainya. Tidak ya. Kaya itu bagian ya. Tapi sasaran kita itu sebenarnya dalam hidup ini adalah falah.
ya, falah. Karena falah itu ada 2 unsur, sukses, ya, sukses sama bahagia, itu unsur falah. Dan nanti kita akan teruji. Bisa aja sukses, tapi belum tentu bahagia. Tapi kalau bahagianya itu tidak mengikuti konsep falah, maka dia tidak akan sukses. Ya, 2 itu menjadi sesuatu yang harus ada. Jadi sekali lagi, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bahwa konsep falah kepada anak kita, bagaimana kita membina anak kita untuk menuju falah ataupun kita sendiri. Jadi ini patokannya itu di dalam kolbu. Sekali lagi di dalam kolbu, bukan di dalam otak. Saya selalu mengatakan bahwa saat ini itu kita teruji dengan konsep-konsep yang sudah beredar bahwa sumber kegiatan kita itu ini misalkan kolbu ya, ini otak, ini sistem tubuh ya, ini perilaku. Kita tuh seringkali bekerja itu langsung dari otak memerintahkan sistem tubuh memerintahkan ke arah perilaku, perilaku kembali lagi ke otak. Ya, sekali lagi, ini yang sering terjadi. Buktinya apa? Banyak sekali ya. Buktinya banyak sekali. Satu contoh aja, kita yang mungkin kita langsung aja lah orang yang belajar agama, orang yang sholat. Ya, jadi di dalam sholat itu, di dalam kita belajar agama, harusnya semakin paham, itu semakin baik budi pekertinya, semakin baik akhlaknya. Apakah hal itu otomatis muncul di dalam diri kita? Ternyata kan tidak. Berarti di dalam kita beribadah itu kita masih menggunakan otak, belum menghidupkan kolbu kita. Ya, jadi sekali lagi bahwa di sini pada konsep anak yang pertama ini saya cuman menghimbau bahwa sebenarnya dari kondisi COVID ya, adanya COVID-19 ini konsep-konsep yang sebelumnya itu akan teruji. Ya, apakah memang betul dengan kita selalu dekat dengan anak itu menjadikan anak kita baik? Ya, idealnya harus ya. Tapi bagaimana dengan konsep dalam Islam? Yakni kita bisa menghidupkan atau membuat anak kita bahagia, baik, itu sebenarnya berawal dari kolbu orang tuanya. Apakah orang tuanya itu berdekatan dengan anaknya? Apakah orang tuanya itu berjauhan dengan anaknya? Sebenarnya dalam Islam tidak ada masalah. Asal kolbu orang tuanya itu selalu dihidupkan. Ya, sekali lagi, asal kolbu orang tuanya itu dihidupkan. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya kita itu menuju falah, falah itu sebenarnya konsep di mana kita itu menuju sebuah totalitas, kebahagiaan yang Allah rencanakan untuk manusia. Dan itu pasti akan tercermin pada 2 keadaan, ya, di dunia dan di akhirat. Jadi ini sesuatu yang memang Allah gambarkan. Kemungkinan kecil kalau orang di dunianya itu kesulitan untuk mencapai falah, nanti di akhiratnya itu dapat falah. Itu sangat sulit, ya. Makanya di sini Allah itu tetap akan memberikan sebuah cerminan. Satu contoh gini, orang yang dikatakan takwa, semakin orang itu bertakwa, maka cerminannya itu akan nampak di dalam perilakunya sehari-hari. Baik dari dirinya terhadap mensikapi keluarganya, di dalam profesinya, maupun di dalam mensikapi umat. Itu akan kelihatan. Begitu juga, akhirat ini adalah tujuan akhir kita. Jadi Allah tidak pernah mengatakan hidup kita itu di dunia. Artinya itu semua yang Allah akan berikan untuk manusia itu diberikan di dunia. Tidak. Itu khususnya orang mukmin dan takwa.
Allah mengatakan akhir kehidupan kita itu di akhirat. Tapi Allah tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang betul-betul mengikuti aturan Allah itu selama hidup di dunia itu tidak diberikan apa-apa yang menunjukkan ia itu nanti mau kemana, ya di surga atau di neraka. Itu pasti dimunculkan cerminan itu oleh Allah. Jadi oleh karena itu saudara-saudaraku, ayo ya kita kembali lagi dengan adanya COVID-19 ini kita betul-betul tertantang. Ya, apakah orang tua atau kita sebagai orang tua itu menjadi nilai positif buat anak kita saat ini? Ataukah kita dengan saat ini yang anaknya dimondokkan, anaknya disekolahkan jauh, dengan saat ini kita berkumpul, apakah yang kita lakukan selama ini, artinya orang tua itu menjadikan kebaikan untuk anak, ya, atau justru menjadi masalah buat anak? Dan kalau terjadi sebuah masalah pada anak, sekali lagi tolong jangan menyalahkan anak. Karena memang sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa kecuali itu akibat dari apa yang dilakukan orang tua. Seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.